Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore dimanapun teman-teman kelas ABC pada mata kuliah evaluasi proyek ini berada. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mendiskusikan atau menjelaskan tentang ruang lingkup evaluasi proyek itu sendiri seperti apa. Ada pemerintah, ada lembaga keuangan, ada penanaman modal asing, dan ada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Ini pemerintah ini terkait akan permasalahan suatu makroekonomi. Sedangkan lembaga keuangan atau perbankan ini tentang kapasitas pola dan menabung sebagai suatu lembaga penjamin untuk menyalurkan dana agar perekonomian juga berjalan. Sedangkan penanaman modal asing dan dalam negeri ini menanamkan modal untuk mengetahui proyek itu akan jalan atau enggak bila menanamkan modalnya pada proyek tersebut. Sedangkan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, ini mempersiapkan lulusan PTN dan PTS-nya dalam membuat laporan feasibility study pada masing-masing bidang keahlian. Pemilik proyek ada 4, ada instansi proyek itu sendiri, kemudian badan-badan swasta, lalu organisasi sosial yang legal, dan perusahaan perorangan. Aspek-aspek penilaian menurut Surat MAN 2001, ini adanya aspek hukum, yaitu tentang legal atau perizinan, kemudian aspek ekonomi, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek finansial maupun aspek keuangan ya, dan aspek lingkungan atau lingkungan itu sendiri. Sumber daya yang digunakan, adanya sumber daya alam, lahan, tanah, perairan, darat, dan laut, kemudian sumber daya manusia, SDM ya, tenaga kerja, tenaga ahli atau sebagai konsultan, kemudian sumber daya ekonomi sebagai modal dan finansial, lalu bahan-bahan baku, kemudian ada berbagai jenis teknologi dan mesin. Ini manfaat evaluasi proyek, ini ada manfaat langsung sebagai hasil produksi barang dan jasa atau penurunan biaya sebagai akibat langsung dari proyek itu. Jadi ketika proyek itu berjalan, apakah ada manfaat langsungnya ataupun tidak? Ketika manfaat tidak langsung, ini ditimbulkan secara tidak langsung dari suatu proyek yang merupakan multiplier effect, itu atau efek pengganda ya, multiplier effect dari proyek itu sendiri. Ketika proyek tersebut menggandakan efeknya, apakah ada satu manfaat yang tidak langsung dirasakan di masyarakat sekitar. Kemudian manfaat tidak ketara, ini manfaat yang super diukur ya dengan uang, contohnya berkurangnya pengangguran, lalu peningkatkan ketahanan nasional. Lalu ada unsur-unsur kritis dalam formulasi proyek. Waktu pertemuan pertama sudah dijelaskan, ini saya jelaskan ulang lagi sebagai pengayaan ya. Adanya aspek teknis, adanya aspek institusional, kemudian adanya aspek eksternalitas dan aspek sosial. Aspek teknis, ini penyediaan sumber daya manusia, lalu sumber daya alam dan pemasaran hasil-hasil produksi. Adanya tenaga kerja, bahan baku, logistik, dan infrastruktur pada suatu proyek itu sendiri. Aspek institusional, ini menyangkut masalah institusi pemerintah dan masyarakat. Kemudian ini di dalamnya adanya
peraturan pusat dan peraturan daerah, kemudian pemberian izin hak guna lahan, hak guna izin bangunan, atau hak guna pakai, kemudian faktor keamanan di proyek itu sendiri seperti apa, kemudian reaksi masyarakat jika proyek itu masuk di tengah-tengah masyarakat, apakah masyarakat bisa menerimanya atau masyarakat malah menolak secara ada yang menolak secara kasar, ada yang menolak secara halus. Aspek sosial ini lebih ke ini ya, suatu pilihan ya. Apakah proyek A menciptakan kesempatan kerja lebih ketimbang di proyek B pada suatu tatanan masyarakat itu sendiri. Kemudian proyek M memberikan tambahan pendapatan bagi proyek M. Jadi aspek sosial ini, apakah di suatu proyek A ini ada dampaknya kepada kita ketimbang ada di suatu proyek B. Begitupun juga sebaliknya, di suatu proyek B, apakah ada dampaknya sosial secara langsung ketimbang di proyek A. Itu ya teman-teman ya, kira-kira ya main alur logikanya. Aspek eksternalitas. Pada pemberian suatu proyek, ini kita bisa mendatangkan positif dan negatif ya. Positifnya ini menciptakan lapangan pekerjaan, dan kemudian pemasukan pajak dan pendapatan negara. Kemudian dalam negatif tersebut adanya polusi udara, jelas, lalu kerusakan hutan lalu kemudian menjadi gundul, kemudian terjadi erosi, dan terjadinya banjir. Ini sebelum dilakukan suatu evaluasi proyek, ini perlu diidentifikasi hal-hal berikut. Ini ruang lingkup kegiatan proyek pada bidang-bidang apa saja yang akan beroperasi. Lalu cara kegiatan proyek dilakukan, apakah proyek akan ditangani sendiri atau ditangani oleh beberapa pihak lain. Kemudian evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan keberhasilan seluruh proyek. Kemudian sarana yang diperlukan oleh proyek menyangkut bukan hanya untuk kebutuhan seperti material, tenaga kerja, dan sebagainya, tetapi juga fasilitas-fasilitas pendukung seperti jalan raya dan transportasi. Kemudian hasil kegiatan proyek tersebut, apakah ditanggung, apakah yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil? Iya. Akibat-akibat yang bermanfaat ataupun yang tidak dari adanya proyek itu sendiri. Lalu langkah-langkah rencana untuk mendirikan proyek beserta jadwal masing-masing kegiatan proyek tersebut. Perbedaan intensitas evaluasi proyek. Tidak setiap proyek akan diteliti dengan intensitas yang sama. Beberapa proyek harus diteliti dengan sangat mendalam. Yang ditakutkan kalaupun hanya lewat-lewat gitu aja nanti adanya kebocoran dana, kemudian antara perencanaan ketika implementasi, takutnya ketika di awal tidak dievaluasi, nanti akan mendatangkan suatu kerugian. Lalu bahkan ada yang diteliti secara sederhana maupun tidak normal. Ini banyak sekali perbedaan ya di proyek-proyek tersebut untuk dikaji ataupun diteliti. Ini ada 3 faktor untuk menentukan intensitas studi evaluasi proyek itu sendiri. Adanya dana yang ditanamkan, semakin besar dana yang ditanamkan, intensitas studi harus semakin beragam. Jelas, semakin banyak modal yang ditanamkan, maka intensitas studi, baik studi lapangan maupun studi yang berkaitan dengan studi lapangan tersebut semakin banyak. Kemudian ketidakpastian proyek semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan, biaya aliran kas, dan lain-lain. Maka biasanya studi evaluasi proyek akan semakin hati-hati. Jika tidak adanya uncertainty dalam suatu proyek itu sendiri, maka sulit memperkirakan bahwa penghasilannya ini meraih laba atau rugi, sehingga studi evaluasi proyek tersebut akan semakin hati-hati ya. Lalu kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek semakin kompleks, faktor-faktor yang mempengaruhi akan semakin hati-hati dan mendalam studi evaluasi proyek.
Ini lembaga-lembaga yang membutuhkan evaluasi proyek. Adanya investor, mohon maaf ini ke yang pertama ya, pihak penyedia pembiayaan bank. Jelas, bank ini akan menjadi tempat modal sebagai modal awal pada proyek itu sendiri, yang ikut membiayai sebagai lembaga donor. Kemudian pemilik proyek dan calon mitra usaha akan memperhatikan prospek usaha, yakni tingkat keuntungan yang diharapkan beserta tingkat risiko investasi. Kemudian pemerintah berkepentingan atas manfaat atau dampak dari proyek terhadap perekonomian nasional maupun dampaknya bagi lingkungan. Untuk meminimalkan biaya dan efektivitas kegiatan, evaluasi kelayakan proyek ini dilakukan adanya 2 tahap ya. Adanya evaluasi kelayakan proyek itu sendiri, Project Feasibility Study, ya ini terpusat dalam 4 aspek pasar dan pemasaran, dan aspek produksi, teknis dan teknologi, dan aspek manajemen dan sumber daya manusia, kemudian aspek keuangan dan ekonomi. Kemudian di evaluasi pendahuluannya preliminary study atau pre-evaluation study ini untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kritis yang dapat menghambat jalannya suatu operasi bisnis proyek yang akan dibangun. Apakah faktor-faktor penghambat ini dari lingkungan alam? Juga iya. Misal seperti rawan longsor, rawan banjir, kemudian rawan gempa bumi bisa jadi, lalu rawan tsunami jika proyek tersebut berada di pantai ya, pantai yang dimana pantainya tersebut ada di pantai selatan. Kalau pantai utara kan jelas datarannya ini sangat, atau ombaknya sendiri, ombak di pantai utara ini sangat kecil ketimbang di pantai selatan yang ombaknya ini terkenal sangat ganas. Ini juga harus diperhatikan bila proyek tersebut dekat dengan pantai, itu juga harus diminimalkan faktor-faktor penghambatnya. Studi evaluasi proyek paling sedikit ini terpusat pada 4 aspek. Adanya aspek pemasaran, pasar dan pemasaran terhadap barang atau jasa yang akan dihasilkan proyek. Kemudian aspek produksi, teknis dan teknologis. Kemudian aspek manajemen dan sumber daya manusia. Kemudian aspek keuangan dan ekonomi. Ini tahapannya, tahapan evaluasi ya. Penemuan ide, idenya apa, kemudian tahapan penelitian, kemudian adanya tahap evaluasi, kemudian adanya tahap pengurutan usulan yang layak, kemudian adanya tahap rencana pelaksanaan, kemudian adanya tahapan pelaksanaan. Ini lanjutannya, lalu setelah tadi, ini adanya pengurutan usulan yang layak, apakah memiliki keterbatasan dalam menjalankan suatu proyek-proyek itu sendiri, kemudian dalam suatu rencana proyek, mana yang akan dijalankan, mana yang perlu dibuat, lalu kesiapan manajemennya itu seperti apa, kemudian tahapan pelaksanaan, ketika merealisasikan konstruksi proyek, jika proyek selesai dikonstruksi, maka proyek dioperasionalkan. Dalam operasional ini diperlukan juga kajian-kajian untuk mengevaluasi operasionalisasi proyek itu sendiri. Ini sama ya. Oke, sekian. Terima kasih. Jika masih ada yang ingin kita diskusikan, nanti akan lanjut di kolom komentar. Mungkin nanti suatu saat atau nanti kita di pertemuan terakhir, saya akan meminta teman-teman untuk membuat suatu laporan hasil evaluasi proyek. Ya. Sekian dari saya. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.